Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Hari ini kami mau ngajak ngobrol teman kami yang bernama Kak Diki, ngobrol soal bahaya merokok dan gimana sih cara berhentinya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nadia Gesa Fitri. Nama saya Vanita Stianti. Nama saya Marsha Venisa Putri. Nama saya Salsa Biaramutika Sari. Nama saya Marsha Natania Faisalifa. Oke, langsung aja kali ya Kak untuk tanya-tanya kebiasaan merokoknya. Sejak kapan sih kalau boleh tahu mulai merokok? Untuk sejak kapannya tuh mulai dari saya SMA Kak, waktu umur 16 tahun mungkin. Oke, untuk ngerokok sehari-hari kira-kira itu habis berapa batang? Kalau untuk merokoknya juga itu tergantung kegiatan lagi Kak. Kalau misalnya saya malamnya ada nongkrong atau lagi nugas itu bisa 5 sampai 7 batang per hari. Tapi kalau misalnya nggak ada kegiatan itu paling saya nyesuaiin waktu makan aja, kayak habis makan tuh pasti ngerokok. Jadi paling nggak tuh 3 batang per hari Kak. Oke, kalau gitu pernah nggak coba untuk berhenti? Kalau pernah, apa sih yang bikin susah? Waktu tuh pernah nyoba berhenti Kak, karena waktu itu juga saya lagi sering-sering ngerokok. Saya setiap malam itu sesak nafas. Nah, untuk kenapa susah buat berhenti ngerokoknya itu gara-gara lingkungan teman-teman pada ngerokok juga semua, jadi keikut lagi. Oke, 1 hisapan ribuan dampak. Yuk cek faktanya. Merokok bikin terlihat lebih dan percaya diri, itu mitos. Merokok bisa menghilangkan stres, mitos. Kalau masih muda, merokok belum berbahaya, itu juga mitos. Faktanya, kepercayaan diri berasal dari kemampuan dan karakter, bukan dari rokok. Justru bau asap rokok, gigi menguning, dan gangguan kesehatan dapat menurunkan kualitas hidup. Nikotin hanya memberikan rasa nyaman, sementara mengurangi gejala kecanduan setelah efeknya hilang. Stres akan kembali, bahkan bisa semakin meningkat. Kerusakan paru-paru dan pembuluh darah sudah dimulai sejak seseorang mulai merokok. Semakin dini mulai merokok, semakin besar resiko terkena penyakit kronis di masa depan. Nah Kak, dari edukasi tadi, menurut Kakak, jika dalam minggu ini Kakak disuruh atau memang harus berhenti merokok, kira-kira strategi apa yang akan Kakak lakukan? Nah, untuk strateginya sendiri saya kemarin kan sempat nyoba berhenti juga. Itu strateginya saya ganti pakai jajan, kayak misalnya cemilan atau apa gitu. Ya mungkin minusnya habis dibuang, tapi buat kesehatan apa yang enggak. Tapi menurut Kakak, apakah dengan mengganti rokok dengan jajan itu adalah cara yang paling efektif? Menurut saya itu cara paling efektif buat seorang perokok aktif. Kebetulan kan Kakak proaktif ya. Nah, tadi kan Kakak sempat mention kalau misalnya faktor lingkungan dan teman-teman itu adalah faktor yang sangat susah. Ya. Nah, menurut Kakak nih, kalau misalnya Kakak disediakan jajanan yang banyak, setiap hari ada permen, disediakan memang untuk hidup sehat. Di sisi lain teman Kakak itu masih merokok. Menurut Kakak apakah itu masih strategi yang efektif? Ya menurut saya efektif, karena itu kan kemauan dari diri sendiri juga pengen berhenti. Karena tadi kan balik juga kayak kesehatan makin lama makin memburuk gitu, salah satu contohnya. Oke siap, berarti Kakak bisa berkomitmen ya dalam minggu ini Kakak bisa berhenti untuk merokok total dengan mengganti dengan makanan atau jajan. Bisa, sangat bisa komitmen Siap. maksud saya. Baik, terima kasih buat teman kami sudah mau diedukasi. Semoga infonya berguna, dan buat teman-teman yang nonton, kalau ada yang merokok di sekitar kalian, coba ajak ngobrol juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan tidak pada rokok dan pilih hidup sehat. Hidup sehat.